Oke, kira-kira seperti ini hasilnya. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas pemodelan tulangan balok pada Revit. Di sini sudah terdapat balok yang akan kita tambahkan tulangannya dengan dimensi 30 x 60 cm. Langkah pertama, kita akan membuat terlebih dahulu view detailnya dengan cara menuju tab view, lalu pada panel create kita pilih section. Kita buat detail seperti ini, lalu kita klik kanan, go to view, kita hapus crop view-nya, kemudian ini bisa kita hide terlebih dahulu, lalu kita bisa ganti namanya menjadi detail balok 1. Kemudian kita bisa tambahkan tulangan di sini dengan cara kita klik, lalu kita pilih rebar. Oke, kemudian kita pilih sengkangnya, tipenya MT1 ya. Lalu kita ganti diameternya menjadi diameter 10 misalnya. Kemudian placementnya kita bisa ganti menjadi parallel to work plane. Seperti ini. Detail view-nya bisa kita ganti menjadi fine. Oke. Lalu kita juga bisa mengatur layoutnya menjadi maksimum spacing dengan jarak 150 mm. Oke. Selanjutnya kita bisa tambah tulangan utamanya. Kita klik baloknya, kita pilih rebar, lalu kita pilih rebar shape-nya yang M00. Lalu placement orientation-nya kita ganti parallel to cover. Rebar set-nya bisa kita ganti menjadi fixed number dengan jumlah 3. Lalu kita memakai tulangan D16. Kita pasang seperti ini. Kemudian di bawah juga kita pasang seperti ini. Kita escape. Kemudian untuk detail satu lagi kita bisa buat lagi dengan pilih section, lalu kita buat detailnya seperti ini. Klik kanan, go to view, kita bisa ganti namanya menjadi detail balok 2. Kita hapus crop view-nya, lalu ini bisa kita hide terlebih dahulu. Detail levelnya kita ganti menjadi fine. Oke, seperti ini. Jika kita lihat di 3D, belum muncul. Karena kita belum memunculkan tulangan-tulangan ini. Kita bisa memunculkannya dengan kita drag atau seleksi tulangannya. Lalu pada properties kita pilih view visibility stage. Kita ganti, kita centang, oke. Sudah terlihat ya di sini. Ya, seperti ini. Kemudian jika kita ingin menambahkan atau memodifikasi tulangan sengkang ini pada tumpuan atau lapangan, kita bisa menggantinya. Kita terlebih dulu ukur dimensi baloknya.
dari ujung ke ujung. Balok 2 meter. Ini coba kita ganti menjadi 4 meter. Oke, seperti ini misalnya. Jika kita ingin membuat tulangan sengkang ini menjadi rapat pada tumpuan dan renggang pada tulangan pada lapangannya, kita terlebih dahulu membuat garis bantunya. Dengan cara tabs annotate, kita pilih detail line. Atau kita bisa ketik DL pada keyboard. Oke, kita buat di sini. Kita move sejauh 1/4 dari 400 menjadi 100. Oke, kemudian kita bisa mirror. Kita cari midpointnya. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah tumpuan 1/4 L, kemudian ini adalah lapangan setengah L, dan satu lagi ini 1/4 L tumpuan. Oke, kemudian tulangan sengkang ini bisa kita geser saja. Kita geser ya, dengan cara kita klik dan tahan pada panah ini, lalu kita arahkan ke garis bantu yang sudah kita buat. Ini untuk yang tumpuan pertama. Kita bisa mirror ke tumpuan sebelah sini dengan cara draw axis, lalu kita pilih midpointnya seperti ini. Oke. Lalu untuk di lapangan, sengkang ini bisa kita copy. Lalu kita pilih garisnya, kita tambahkan di sini. Lalu rebar setnya kita ganti menjadi 200 cm maksimum spacingnya. Kemudian kita tarik garis ini sampai garis bantu. Oke. Nah, ini jika kita lihat di 3D, ini sebenarnya sudah selesai ya. Kita tampilkan dulu di 3D, US Solid, oke. Nah, ini sudah terbentuk, tapi di sini masih double ya. Di sini masih double. Jadi ada dua tulangan sengkang di sini, yang tadi kita buat di lapangan dan tumpuan. Jadi untuk menghilangkan salah satunya, kita bisa centang kotak ini, hide last bar. Nah, kalau kita centang otomatis dia hilang. Sama seperti yang tadi, di sini juga bisa kita hide. Nah, ini sudah tidak double nih, karena kita pilih hide nih. Kita pilih hide last bar. Jika kita hide yang lapangan ini, menghilang juga nih. Jadi kita hidupkan saja. Oke, seperti ini. Jika kita lihat di 3D, sudah terbentuk dia. Tumpuan, lapangan, dan ini tumpuan. Oke, kira-kira seperti ini hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda yang menekuni bidang konstruksi, khususnya berminat menggunakan software Revit. Sekian, terima kasih.